Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Nur Nisrina dengan ujung NIM 006 dari kelas L2. Oke, di sini saya menjelaskan apa itu Google Earth Engine dalam aplikasi software. Nah, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi sebagai sebuah platform dan inovasi revolusioner dalam bidang penginderaan jauh maupun geospasial. Nah, platform ini menggabungkan kekuatan komputasi awan memiliki Google dengan berbagai kumpulan data citra satelit, peta lingkungan, serta alat analisis yang canggih. Google Earth ini juga telah dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data GAA, membantu penelitian dan membuat kebijakan dalam memahami dinamika bumi secara lebih efisien dan tepat waktu. Nah, GAA ini merupakan suatu antarmuka dengan berbasis web yang dapat didukung oleh API GAA yang memungkinkan suatu penggunaan itu menulis skrip, menjalankan analisis spasial, dan membuat visualisasi interaktif tanpa harus mengunduh data mentah yang sangat besar. Nah, keunggulan dari Google Earth Engine ini sebagai pemantauan perubahan tutupan lahan yang dimana disebut dengan land use atau land cover, yang dimana mendeteksi perubahan hutan, lahan, pertanian, urbanisasi, dan degradasi lahan secara periodik. Nah, lalu ada analisis iklim dan cuaca, yang dimana analisis iklim dan cuaca ini mengakses dan menganalisis data suhu, curah hujan, kelembaban tanah, serta variabel klimatologi lainnya. Lalu ada manajemen dan pelindungan hutan, yang dimana dapat mendeteksi dari deforestasi, degradasi hutan, dan mendukung konservasi biodiversitas. Nah, lalu ada perancangan dan pengembangan wilayah. Nah, di sini dalam perancangan dan pengembangan wilayah itu dapat membantu dalam perencanaan tata ruang, pembangunan berkelanjutan, serta pemetaan wilayah potensial untuk infrastruktur. Lalu ada juga pemetaan pada wilayah pesisir dan lautan yang dapat digunakan untuk mengamati suatu perubahan garis pantai, pemantauan terumbu karang, dan analisis wilayah-wilayah pesisir. Nah, GGEE terus berkembang dan menjadi alat yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan dan pengolahan lingkungan serta penelitian akademik di bidang-bidang lainnya. Nah, kalau kamu ingin untuk Google Earth Engine ini dapat digunakan, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Apabila telah membuat akun, itu maka hasil dari Google Engine-nya akan seperti ini. Nah, di bagian ini terdapat dari bagian atas adalah header atau bagian atas layar dari URL Earth Engine, di mana di bagian logo ini terletak di kiri atas ini merupakan gambaran dari Google Earth Engine. Nah, lalu di menu navigation di bagian script itu tempat menyimpan dan mengolah kode script kamu. Ketika kita mau mengelola data dari wilayah yang ingin dikaji, itu kita harus mempunyai hasil Python dari pulau tersebut. Seperti mau melihat mangrove, mau melihat dari tutupan lamunnya, itu harus mengcoding terlebih dahulu. Nah, tetapi untuk Google Earth Engine ini dapat dihasilkan dengan menggunakan AI. Nah, lalu di bagian assets itu menyimpan data spasial dari seperti save file, raster, dan sebagainya. Lalu di editor script itu di bagian atas kolom kode itu tempat kamu menuliskan dan menjalankan kode JavaScript untuk menganalisis data dari GEE yang telah kamu buat tadi, yang dimana seperti menghitung nilai NDVI Normalist Difference Vegetation Index. Biasanya digunakan untuk mendeteksi vegetasi seperti mangrove yang telah saya buat ini. Nah, di sini saya membuat tentang vegetasi seperti mangrove. Lalu di toolbar script itu ada bagian run, yang dimana run itu sebagai menjalankan kode yang kamu tulis, dan di bagian save itu sebagai tempat menyimpan script, di bagian reset menghapus hasil visualisasi dan mengulang, di bagian apps itu untuk membuat aplikasi dari kode GEE kamu. Nah, di bagian panel kanan itu terdapat inspektor dan konselor dan task, yang dimana inspektor itu untuk memeriksa nilai pixel ataupun fitur saat kamu klik pada peta, sedangkan konsole itu menampilkan peta, print, dan script kamu, sedangkan taskcast itu merupakan tempat untuk mengolah proses ekspor data. Nah, di sini saya
menggunakan peta hasil visualisasi skrip yang berada di wilayah Semau yang di sekitar di Nusa Tenggara Timur. Nah, terdapat dari kotak area analisis berwarna hijau, ini kemungkinan adalah hasil INDVI yang menunjukkan area vegetasi seperti hutan mangrove. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan dari software Google Earth Engine atau yang disingkat dari GEE. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.